Bismillahirrahmanirrahim. Pada tanggal 10 Muharram, umat Islam kita dianjurkan untuk mengerjakan beberapa amalan-amalan yang khusus dikerjakan pada tanggal 10 Muharram atau yang biasa kita sebut adalah hari Asyura. Ya. Dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW, beliau berkata, "Fihi ahtasibu 'alallahi ayyukaffiras sanah allati qablah." Pada tanggal 10 Muharram atau 10 hari Asyura, Rasulullah menganjurkan kita untuk senantiasa berpuasa karena beliau berkata, "Ahtasibu 'alallah ayyukaffiras sanah allati qablah." Beliau mengharapkan bahwa jikalau beliau berpuasa pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura, beliau berharap agar dosa 1 tahun yang telah lewat, 1 tahun yang lalu, agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah amalan hanya berpuasa? Maka dinukil dari beberapa qaul ulama dalam kitab I'anatul Talibin, Bismillahirrahmanirrahim, wa nadhamaha ba'duhum. Sebagian ulama memberikan nazam, anjuran amalan-amalan yang dikerjakan pada 10 Muharram atau hari Asyura. Fi yaumi Asyura ashrun tattasil bihasnatani walaha fadlun nuqil. Yang artinya pada hari 10 Muharram atau hari Asyura ada 12 amalan, yang mana 12 amalan ini banyak sekali faidahnya yang dinukil dari beberapa hadis dan qaul ulama. Yang pertama, ulama menyebutkan sum, yakni soma yasumu sauman, berpuasa. Maka sudah jelas tadi yang dikatakan oleh Nabi bahwa 1 hari berpuasa di tanggal 10 Muharram atau hari Asyura, maka ganjarannya bisa menghapus dosa yang telah lalu selama 1 tahun. Yang kedua adalah sholli, bersolat atau mengerjakan solat. Sholli, mengerjakan solat, yakni solat tasbih. Dan yang ketiga adalah sil, wasola yasilu wusulan, artinya menyambung. Ya, menyambung apa di sini? Menyambung silaturrahim, menyambung hubungan baik kepada saudara satu rahim, menyambung tali persaudaraan. Jadi, kalau sudah masuk hari 10 Muharram, maka dianjurkan kita untuk menyambung tali persaudaraan kepada saudara kita, adik-adik kita, kakak kita, atau saudara, kerabat, atau lain sebagainya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqihi aw yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin rezekinya diperbanyak atau diberkahkan rezekinya, aw yunsa'a lahu fi atharihi, atau ingin dipanjangkan umurnya, diberkahi umurnya, falyasil rahimah, kata Nabi, maka hendaklah dia menyambung tali persaudaraan satu rahim. Dan yang selanjutnya, yang keempat, yaitu zur aliman, berkunjunglah kepada orang-orang alim, berkunjunglah kepada guru-guru kita yang telah mengajarkan kita, baik itu berkunjung kepada orang yang masih hidup atau berkunjung kepada ulama atau orang yang telah meninggal dunia. Disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, "Man zaro aliman faka'annama zaroni." Barang siapa yang berkunjung kepada satu orang alim, kepada orang alim ulama, faka'annama zaroni, maka seolah-olah orang itu telah berkunjung kepadaku. Ya. Dan yang selanjutnya adalah ud, yaitu ada yang udu, menjenguk orang-orang yang sakit, bahagiakan orang-orang yang sakit. Selanjutnya, waktahil, memakai celak
bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau senantiasa memakai sifat alis atau celak di matanya, karena fa innahu yajilul basor. Kata Nabi, sesungguhnya kalau kita memakai celak, memakai sifat mata atau sifat alis, itu yajilul basor, akan menerangkan pemandangan kita. Dan yang selanjutnya, ra'sal yatim imsah. Kata ulama, usaplah kepala anak-anak yatim. Maka sudah menjadi kebiasaan kita apabila datang 10 Muharram kita mengadakan yang namanya acara santunan yatim piatu. Suatu ketika ada salah seorang laki-laki ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi, beliau mengadu qaswata qalbi, mengadu tentang kerasnya hati. Seorang laki-laki ini datang kepada Nabi mengaku bahwa hatinya keras, sulit untuk menerima nasihat, sulit untuk menerima kebaikan-kebaikan. Lalu Nabi berkata, idza arata antalina qalbaka famsah ra'sal yatim. Apabila engkau ingin hatimu menjadi lembut, famsah ra'sal yatim, kata Nabi, maka hendaklah engkau mengusap kepala anak yatim. Wa at'imhu min tu'amika, dan berikanlah makanan kepada anak yatim dari sebagian makanan yang kau makan. Tasaddaq. Selanjutnya dianjurkan pada tanggal 10 Muharram untuk bersodakoh, ya. Mana kosomalun min sodakoh. Harta yang kita sedekahkan, apalagi kita sedekahkan di jalan Allah, mana koso, tidak akan pernah berkurang. Lalu waktasil, mandi, ya mandi, baik mandi wajib, itu mandi janabah umpama, ataupun mandi yang sunnah. Wasi' adal iyal, yaitu berikanlah kebahagiaan untuk keluarga. Wasi', keluasan rezeki kita berikan kepada keluarga, baik kepada istri, baik kepada anak, ataupun yang lain yang ada di rumah kita. Qallim zufra, selanjutnya adalah guntinglah kuku kita. Karena ada suatu hadis yang meriwayatkan bahwa syaitan senantiasa duduk di kuku-kuku kita yang mana kukunya masih panjang. Wa suratul ikhlasi qul al-fantasil, dan yang terakhir membaca surat al-ikhlas sebanyak 1000 kali tasil, maka kita akan sampai kepada keutamaan-keutamaan, fadilah-fadilah yang ada di bulan Muharram, yakni tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Maka yang paling besar pada hari Asyura itu adalah berpuasa, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi, saumu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah ayyukaffiras sana allati qablah. Berpuasa satu hari pada tanggal 10 Muharram, yakni hari Asyura, maka aku mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosaku sebanyak 1 tahun ke belakang atau 1 tahun yang telah lalu. Wallahu alam bishawab.